bisa ngawur, ya kan, karena adanya berbagai faktor penyakit. Trombosit berperan sentral pada hemostasis dan tromboembolik, penyakit tromboembolik, ya. Jadi dan DVT, deep venous thrombosis, sering menimbulkan emboli. Ya, itu yang saya sudah ceritakan tadi. Orang terlambatnya tidur, ya tertidur lama, kurang bergerak kakinya, aliran darahnya kurang lancar, ya, kemudian tidur karena melambat, itu terjadi proses pengendapan di pembuluh darah di di tungkai bawah, ya. Dan kemudian ya kan sudah banyak, kan sering-sering digerakkan gitu kakinya, embolinya lepas, trombosnya lepas, menjadi emboli, masuk ke paru-paru, ya. Tiba-tiba orangnya mati. Ya, itu yang terjadi banyak di rumah sakit, yang menjadi heboh pada tahun 50-an, orang yang lama dirawat tiba-tiba mati. Kemudian ditahu sebabnya apa? Karena terjadi emboli di paru-paru, ya, penyumbatan pembuluh darah paru-paru, orangnya sesak, ya, terus mati. Ya. Itu sekarang kalau orang dirawat di rumah sakit, ya kan, kakinya harus diaktifkan gitu, ya, diangkat, diturunkan, ya, diolahragakan gitu, ya. Slide berikutnya. Koagulasi darah koagulasi jadi bila fibrinogen dirubah menjadi fibrin, perubahan ini terjadi melalui kaskade reaksi elektrolitik dimulai dengan aktivasi faktor 7, berakhir dengan pembentukan bekuan fibrin dan fibrinogen, ya, yang larut, ya. Koagulasi darah dan pembentukan trombus atau namanya hemostasis. Jadi apa hemostasis? Adalah koagulasi dari sel darah, ya, karena ada pembentukan trombus, ya, lengketnya trombosit di dinding pembuluh darah. Dibatasi sekecil mungkin pada area pembuluh darah yang terluka tanpa menimbulkan gangguan darah dan koagulasi yang menyebar. Ini dicapai melalui hambatan pembentukan fibrin. Jadi kalau sudah cukup, ya, ada sinyal, kan, ya, fibrinnya tidak usah dibentuk lagi, ya, atau ya terpaksa diberikan obat-obat fibrinolisis, ya, ini sih dengan obat yang namanya plasma protease inhibitor yang cepat merusak, ya, yang melakukan, ya, protease adalah enzim yang mencernahkan protein, ya kan. Slide berikutnya. Bila mekanisme penghambatan fibrin dan fibrinolis rusak terjadi, ya, DIC, ya. Apa itu DIC? Disseminated intravascular coagulation. Jadi kalau disseminated artinya apa? Terjadi, ya, koagulasi di banyak tempat di pembuluh darah, ya, yang aliran darahnya lambat, atau yang memang dinding, ya, tunika interna dari pembuluh darah itu yang mengalami kerusakan. Dan itu biasanya, ya, kalau terjadi kerusakan yang masif, karena ada penyakit kanker yang merusak pembuluh darah, adanya solusio plasenta juga, dan adanya sepsis yang juga adalah merupakan, ya, dapat terjadinya koagulasi darah, penyumbatan pembuluh darah. Proses sentral fibrinosis adalah konversi plasminogen tidak aktif menjadi enzim proteolitik plasmin. Sel yang rusak mengeluarkan aktivator plasminogen. Plasmin merubah trombus dan membatasi luas trombosit dengan mencernahkan fibrin. Ya. Jadi fibrin tadi, ya, yang itu memperkuat trombus itu, ya, kemudian ada fibrinolisis. Kalau itu dirusak, ya, rajut yang sudah dibikinnya tadi, ya, akan menjadi hancur kembali. Ya. Aminokaproksid adalah penghambat fibrinolisis. Heparin dan warfarin, ya, tidak pengaruhi fibrinolisis. Ya. Slide berikutnya. Dan ini, ya, gambaran daripada proses. Jadi asalnya dari plasminogen, ya, kemudian dibentuk plasmin, ya, kemudian, ya, dari plasmin itu, ya, terbentuk fibrinogen nantinya. Nah, fibrinogen itu akan menjadi fibrin, ya, dan fibrin itu yang, ya, nanti akan merajut, ya, jaringan trombus tadi, ya. Ini adalah satu, ya, sistem, ya, koagulasi yang ada di dalam tubuh kita, ya. Slide berikutnya.
faktor pembekuan darah dan pembuluh darah. Jadi ini semua daftar-daftarnya, ya kan? Obat yang bekerja menghambat apa jadi kalau ada koagulasi darah, ya kan? Jadi ini adalah obat yang menghambat, ya kan? Jadi maksudnya supaya jangan terjadi ya koagulasi intravaskular, jangan terjadi trombus dan sebagainya. Gitu ya. Ini adalah obat-obat anticoagulation, ya, heparin, warfarin, ya. Dan itu di mana kerjanya dilihat. Jadi ada faktor-faktor yang terlibat dalam proses pembekuan itu. Mulai fibrinogen, trombin sebagainya tadi udah dilihat kan namanya tadi apa namanya decision trees-nya tadi pada gambar yang sebelumnya ya. Ini banyak faktor-faktor yang ditemukan belakangan ini kan ya. Jadi dari faktor-faktor itu kemudian dicari apa saja obat yang dapat menghambat aktivitasnya ya. Slide berikutnya. Nah ini yang lebih complicated lagi ya. Jadi ini dicermati intrinsic fatway, extrinsic fatway. Kalau intrinsic fatway itu yang di dalam ya. Kalau extrinsic fatway yang asal dari luar itu umpamanya tissue trauma atau vascular injury ya. Itu adalah juga faktor yang menyebabkan terjadinya proses ya homeostasis ya kan. Kalau intrinsic fatway ada banyak faktor-faktor tadi ya. Faktor 8 ya banyak semua. Jadi ini ya. Jadi ada semacam kaskade yang complicated sekali, kaskade ya. Jadi reaksi berantai ya yang bertujuan ya merusak apa namanya menghambat pengusakan pembuluh darah ya dengan terjadinya proses trombosis ya. Tetapi kalau reaksi berantai itu hiperaktif ya terjadi ya, trombos yang besar dan kemudian menemukan koagulasi ya intravaskular ya. Jadi darah yang ada di pembuluh darah itu ya dengan sendirinya juga bisa membekukan sendiri tanpa adanya trombosit lagi ya. Jadi ini yang jadi masalah, jadi penyakit blood coagulation ya. Ya tadi jadi ini lebih apa nama gambarnya, lebih ilustratif dibandingkan dengan gambar yang sebelumnya tadi yang lebih sederhana ya. Jadi harap ini dicermati ini gambar ini. Nah, ini kita lihat juga obat-obatannya apa ya. Inhibitornya fondaparinux dan antihistamine adalah inhibitor dari faktor 10A. Ya indirect ya. Kemudian ada inhibitor daripada 10A yang direct, rivaroxaban atau apixaban. Ini adalah obat-obat yang tersedia sekarang ya. Fondaparinux, rivaroxaban ya. Ya, jadi mungkin juga contohnya ini lagi yang lain ya. Direct thrombin inhibitor. Jadi dia bekerjanya di sini menghambat sehingga tidak terjadi ya pembentukan ya apa namanya fibrinolysis apa tadi ya. Harga trobatan, bifaridin, dabigatran. Nah, ini nanti akan ada kuliah tersendiri ya mengenai masalah ini. Slide berikutnya. Jadi heparin, ada low molecular weight heparin, LMH. Fondaparinux sintetik adalah antikoagulan tidak langsung, kayaknya tidak langsung ya. Efek antitrombinnya diluarkan melalui interaksi dengan protasi inhibitor antitrombin, meningkatkan inaktivasi faktor 10A dan memperkuat inaktivasi trombin ya, memperkuat inaktivasi trombin oleh antitrombin ya. Jadi sebagai obat antikoagulasi. Apa efek sampingnya kalau berlebihan ya pasti ada perdarahan ya, kemudian trombositopenia, maka dipantau APTT dan trombosit. Apa kontraindikasinya? Reaksi hipersensitivitas, penyakit perdarahan, hentikan heparin bila ada perdarahan dan berikan protamin sulfat sebagai antidot. Slide berikutnya. Farmakologi dari beberapa kumarin, keduanya antikoagulan oral, ya dapat diberikan per oral, yang digunakan pada orang-orang yang pernah mendapat stroke namanya. Digunakan sebagai rodenticin. Rodenticin juga mematikan rodensia ya, jadi nyamuk gitu. Hambat karbonasi glutamat yang ada di protrombin, faktor 7, 9 dan sebagainya, dan juga menghambat pembentukan vitamin K yang aktif. Apa misalnya perdarahan, cacat lahir, dan pantau INR. International Normalized Ratio kalau menggunakan warfarin dan kumarin ya. Jangan sampai terjadi efek yang berlebihan,
Jangan juga sampai terjadi efektivitas yang kurang, ya. Maka INR-nya dipantau. Ada nilainya itu, kalau nggak salah sekitar berapa ya, 1 sampai 9 atau berapa gitu. Kemudian harus perhatikan kalau kita menggunakan obat ini dapat terjadi interaksi dengan berbagai macam obat. Dengan metabolic inducer, jadi obat ini akan menurun kadarnya karena metabolisme dipercepat. Dengan metabolic inhibitor, ya, jadi obat ini akan tinggi kadarnya, ya, dan memberikan efek yang berlebihan. Dan ikatan periplasma dan farmakodinamik dengan vitamin K, ya. Jadi oke, dibacain nanti slide berikutnya. Jadi antiplatelet yang kita punya trombaksan adalah turunan asam berkhirunan yang menyebabkan trombosit berubah bentuk, melepas granul dan mengendap. Oke. Antiplatelet ini yang penting adalah aspirin. Ya. Menghambat sintesis trombaksan A2 dengan cara mengastilasi menginaktifkan siklooksigenase. Salisilat lain dan non-steroid antiinflamasi yang lain menghambat tapi sementara ya, yang paling bagus adalah aspirin, ya. Kemudian yang baru ada clopidogrel dan ticlodipin menghambat pengendapan trombosit dengan cara menghambat kerja ADP. Kemudian ada dipridamol vasodilator, ya, suatu vasodilator dipridamol ini yang bersama aspirin digunakan untuk profilaksis sekunder, ya. Itu sekunder, jangan sebut sekunder, ya, penyakit cerebrovaskular. Jadi orang dengan kelainan adanya penyempitan pembuluh darah di otak, ya, karena ya adanya proses ya aterosklerosis pembuluh darah di otak. Jadi aliran darahnya kurang lancar. Maka diberikan dipridamol benar-benar aspirin. Jadi untuk mencegah jangan sampai terjadi penyumbatan pembuluh darah, ya, cerebrovascular accident, trombosis, ya. Efek sampingnya pada darah leukopenia, trombostopenia. Apalagi yang lain? Masih ada? Nah, ini gambar ilustrasi yang lain untuk sekali lagi memperlihatkan, ya, mengenai komplikasinya sistem pembekuan darah ini, ya. Jadi kalau trombus, ya, berarti terjadi penyumbatan pembuluh darah gini, ya. Nah, tadi sudah diperlihatkan sekali lagi aspirin di mana kerjanya, clopidogrel, prasugrel, tirgaseplor, ya. Kemudian fenaparinom, ya, heparin di mana bifaliridin. Jadi sudah diterangkan juga. Jadi ini sekali gambar untuk mempermudah mahasiswa untuk memahami, ya. Slide berikutnya. Jadi fibrinolitik, ya, ateplase originase. Jadi itu adalah fibrinolitik. Ya, fibrin itu dihancurkan, ya. Jadi ini semuanya adalah ini sudah produk bioteknologi, ya, rekombinan DNA teknologi, ya, digunakan untuk multiple pulmonary emboli, DVT, acute myocardial infection, ya. Jadi kalau ada orang yang infark akut, kan, nanti dipasangkan kateter, ya kan, nanti dikasihkan obat di situ streptokinase atau apa juga, ya, sudah dekat dengan trombusnya, nanti disemprotkan di situ sehingga trombusnya kemudian hancur, ya, dan orangnya kembali sembuh. Slide berikutnya. Kalau ada orang pendarahan, ya, pendarahannya nggak mau berhenti, ya, vitamin K itu penting sekali. Dan kemudian ada lagi faktor lain, faktor 7, 9, dan 10. Dan kemudian ada desmopresin untuk meningkatkan faktor 8, ya. Tersedia berbagai faktor bukan komersial untuk digunakan dalam pendarahan akibat defisitnya. Jadi lihat dulu faktor apa yang berkurang, ya. Kalau atas 10, ya, dikasih obat itu dan sebagainya, ya. Aminocapregasin adalah penghambat fibrinolisis sintetik yang menghambat kompetitif aktivasi daripada plasminogen. Ya, nanti dilihat lagi di gambar tadi, ya. Jadi obat untuk penyakit perdarahan, ya. Jadi kalau perdarahan panjang, ya, maka itu, ya, dikasih obat-obat untuk menghentikan perdarahan, ya, dengan meningkatkan dengan menghambat proses fibrinolisisnya, ya. Fibrinolis kan tidak ada yang merajut, ya, pada trombus, ya kan. Nah, jadi seperti benang-benang itu, kalau benangnya diputus, ya, trombusnya akan bubar nanti. Slide berikutnya. Nah, ini, ya, gambar yang terakhir satu lagi, ya, mengenai aspirin dan, ya,
obat ticagrelor dan sebagainya. Aspirin itu bekerjanya adalah di COX-1 ya, jadi anti agregasi platelet ya. Nah, kalau ticagrelor itu kerjanya adalah P2 reseptor ya. Jadi maksudnya ini dua tempat obat yang bekerja, kadang-kadang itu bisa diberikan dalam bentuk kombinasi ya. Kalau orang umpamanya habis mengalami dia ada yang banyak itu dengan kalau ada orang dengan infark miokard ya, pembuluh jantung tersumbat, tapi kemudian dapat dilakukan kateterisasi ya, dan kemudian dipasang ring ya. Ring itu juga kan memberikan salah satu faktor terjadinya penumpukan trombosit di situ kan, jadi trombus lagi bisa terjadi. Maka diberikan obat untuk mencegah itu adalah ya clopidogrel dan aspirin ya. Diberikan selama 6 bulan pertama, dan kemudian untuk selanjutnya cukup diberikan aspirin tok ya selama ya ringnya itu terpasang ya. Tapi 6 bulan pertama, ada juga tekan setahun pertama ya, tambahkan ticagrelor ya. Slide berikutnya masih ada. Nah, ini satu lagi, jadi clopidogrel dan ticagrelor ya. Jadi itu obat yang sama yang sering dikombinasikan bersama-sama dengan aspilet atau asetosal ya. Ini cuma sekali tambahan saja, yaitu bahwa ticagrelor dan clopidogrel itu adalah obat dari satu kelompok ya. Tetapi dia jalan proses metabolisnya berbeda. Ya, kecepatan proses metabolismenya oleh enzim sitochrom 2C19. Ya. Kalau orang itu di dalam fungsi fenotipenya adalah ultra rapid metabolizer atau extensive metabolizer. Jadi cepat sekali dia memetabolisir, itu fenotipnya, maka yang diberikan adalah clopidogrel. Ya. Karena clopidogrel itu ya tidak banyak di metabolisme oleh enzim ini. Tapi kalau itu intermediate atau poor, jadi artinya clopidogrel itu terutama di metabolismenya adalah di C12 sitochrom 219 ya. Ya, sitochrom itu apa? Adanya di mana? Adanya adalah di dalam sitoplasma sel. Jadi dia masuk dulu ke dalam sel ya. Tapi kalau ticagrelor dan ticagrelor, kenapa dia intermediate atau poor metabolizer? Artinya ya kurang intensif di metabolisir. Karena dia lebih bersifat hidrofilik. Kalau hidrofilik artinya jumlah yang masuk ke dalam sitoplasma sel hati itu sedikit. Jadi sedikit juga yang dimetabolisir. Itu maksudnya ya. Jadi kalau dapat lakukan phenotyping daripada proses metabolisme ini, maka kalau orangnya intermediate dan poor metabolizer, maka yang diberikan adalah prasugrel atau ticagrelor. Tapi kalau dia ultra ya, itu dia. Jadi diberikan clopidogrel. Terbalik saya ini nak. Ya. Jadi artinya clopidogrel itu tunggu dulu ya, ultra metabolizer. Ya benar, oke. Ya seperti itu ya. Ya. Jadi ini sebagai tambahan ya untuk mempertajam indikasi pada masing-masing obat tersebut. Ada lagi yang lain? Nah, ini tadi sekarang menambahkan lagi ya masalah clopidogrel tadi. Ya. Jadi kita lihat di situ kenapa clopidogrel diberikan pada yang sitochrom yang intensif dan ultra rapid tadi ya. Karena clopidogrel itu, jadi ini saya ralat lagi ya kan. Dia dimetabolisir dulu di hati menjadi metabolit yang aktif, yang tadi bekerjanya adalah di reseptor P2 gamma 12 antiplatelet ya. Tolong dicermati lagi ya. Jadi saya salah ngomong tadi itu. Ya. Dan clopidogrel itu ya, jadi di metabolisme 2 ya. Ya.
ada enzim dua macam enzim di hati itu, ada esterase dan ada sitokrom. Kalau esterase itu yang tadi yang ada di dalam cairan di dalam hepar ya. Kalau yang sitokrom ini adanya di dalam masuk ke dalam sitoplasma sel ya. Jadi klorofil itu ya lebih mudah masuk ke dalam sel karena dia bersifat lipofilik. Jadi terbalik tadi ya. Jadi kalau lipofilik masuk ke dalam sel terbentuklah metabolit yang aktif ya. Sedangkan yang yang tidak masuk ke dalam sel dia dimetabolisir esterase ya. Dan ini yang berlawanan tadi dengan ticagrelor dan prasugrel. Ya, jadi ini adalah ya bagaimana kita memilih penggunaan obat-obat itu kalau dia indikasinya sama ya dari kelompok yang sama tetapi ada perbedaan di dalam proses metabolismenya ya. Masih ada? Saya kira udah habis barangkali. Oke.